Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia semuanya. Semoga selalu sehat ya di masa pandemik seperti ini. Tentu kita selalu ngomong tentang kesehatan ya. Regardless kita itu orang apa gitu ya, regardless area kita itu apa, tapi semua orang ngomong tentang kesehatan gitu. Jadi semoga selalu sehat, itu modal utama kita gitu ya. Nah, saya tidak pernah bosan untuk ngomong tentang bagaimana imun sistem itu naik turun gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya, imun itu kan naik ketika kita makannya sehat. Ketika kita makan nggak sehat, imun kita turun. Ketika kita stres, imun kita turun. Ketika kita bahagia, imun kita naik gitu. Dan siang hari ini saya cukup berbahagia gitu ya, karena bisa ketemu dengan rekan-rekan semuanya dalam satu conference yang saya sangat excited untuk bisa join di sini. Nah, hari ini saya cerita mengenai beberapa hal ya terkait dengan inovasi sebenarnya, terkait dengan apa yang sedang kita lakukan bareng-bareng ya, baik dari sisi Bio Farma maupun kita sebagai sebuah negara sebenarnya. Nah, tema kita itu kan sesuai dengan permintaan dari teman-teman panitia itu tentang bagaimana tentang sebenarnya pertanyaan yang mendasar. Apakah kita sedang membangun resiliency dari organisasi kita dengan inovasi dan juga digital transformation gitu. Pertanyaannya, aren't we? Everybody saying that we are doing it right now, tapi aren't we? Gitu kan. Kita selalu ngomong, siapapun ngomong tentang yuk kita bangun resiliency, yuk kita bangun ketahanan dari organisasinya kita, negara kita dengan inovasi dan transformasi. Tapi benar nggak kita sedang bergerak menuju ke arah sana? Itu pertanyaan yang retorik ya, tapi harus dijawab oleh teman-teman semuanya. Harus didiskusikan internali dalam tim maupun dalam organisasinya sendiri. Nah, kenapa itu penting? Itu saya akan coba jawab ya beberapa hal dan bagaimana cara kita melakukannya secara lebih terstruktur. Nah, kalau kita perhatikan 5-10 tahun terakhir itu ada hal yang berubah dalam hidup kita. Ada hal yang banyak berubah di lingkungan kita maupun negara kita. Di sini saya contohkan ada at least 3 hal yang sangat berubah. Yang pertama, kalau kita lihat commerce, perdagangan gitu ya. Commerce perdagangan itu 20 tahun terakhir ya, itu luar biasa berubah. Itu di-trigger, itu dimulai dengan adanya internet. Jadi pada tahun 80-an, internet itu lahir lebih awal, beberapa puluh tahun sebelumnya, tahun 67 kalau nggak salah. Itu mulai dilahirkan internet, tapi waktu itu digunakan hanya untuk kepentingan militernya Amerika. Jadi benar-benar dipakai untuk militer sampai tahun 80-an ketika internet itu digunakan di luar kepentingan defense, di luar kepentingan pertahanan Amerika. Di titik itulah mulai muncul beberapa perusahaan yang bahkan beberapanya kita dengar hari ini seperti eBay, seperti Amazon ya. Itu muncul. Dan ternyata dengan kombinasi antara commerce dengan internet ini merubah banyak hal. Merubah bagaimana cara kita bertransaksi, mengubah bagaimana cara kita berdagang, dan merubah landscape dari commerce itu sendiri. Contohnya kalau kita lihat ya, untuk kawan-kawan yang lahir tahun 80-an, tahun 90-an, mungkin teman-teman masih melihat waktu itu banyak di kota-kota ya, di kota besar maupun kota menengah sedang gitu ya. Kita lihat beberapa department store, beberapa toko besar gitu seperti Ramayana, seperti Matahari dan seterusnya. Tapi kita nggak lihat itu lagi sekarang ya. Yang ada di lingkungan kita, yang ada di telinga kita, di mata kita adalah Bukalapak, ya Tokopedia, Blibli dan seterusnya. Jadi industri, the landscape dari industri commerce itu berubah dengan adanya internet, gitu kan? Dan sejak saat itulah e-commerce, electronic based commerce itu menjadi bagian dari hidupnya kita. Teman-teman sekarang untuk beli kabel, lampu, beli makanan itu pakai apps, gitu kan? Banyak sekali yang seperti itu. Nah, contoh kedua itu apa yang kita lihat di ride share gitu ya, di
industri angkutan umum atau bahkan industri taksi gitu ya. Teman-teman yang tinggal di Amerika di Jakarta misalkan ya 20 tahun, 10 tahun yang lalu lah kita lihat ribuan taksi ya ada di jalanan Jakarta. Warnanya macam-macam, ada yang merah, kuning, biru, hitam dan seterusnya. Tapi coba lihat kita sekarang ya, paling hanya 2 warna yang sampai sekarang masih eksis ya. Warna biru, warna hitam gitu ya. Selain itu kemana? Selain itu hilang. Ribuan perusahaan taksi ya itu hilang. Yang tinggal adalah tadi 2 perusahaan yang cukup beradaptasi gitu ya dengan teknologi dan juga munculnya industri Uber, kemudian Grab, kemudian Gojek dan seterusnya. Ya. Dan itu terjadi pada tahun 2000-an ketika ada smartphone, ketika ada internet dan digabungkan dengan industri ride sharing gitu kan. Contoh ketiga itu bank ya, banking. Banking itu industri yang cukup lama juga ya sebenarnya. Itu mulai muncul itu tahun 1700-an. Dan setiap tahun itu berubah. Setiap saat berubah mengikuti peraturan, mengikuti kondisi keuangan dari negara tersebut. Itu perubahannya lumayan banyak. Tapi perubahan yang sangat dramatis akhir-akhir ini adalah ketika muncul kombinasi antara smartphone, e-money, dan keinginan dari customer. Sehingga muncullah konsep digital banking. Ya, teman-teman bisa lihat. Sekarang misalkan seperti Bank Jago, kemudian Living by Mandiri, dan seterusnya itu kan pengen mendigitalkan bank. Jadi seolah-olah nanti financial service, itu baik yang sifatnya itu customer, yang sifatnya personal ataupun corporate itu semua ada di genggaman tangan gitu kan ya. Nah, kalau kita melihat ya 3 contoh ini, itu kan kelihatan sekali ya bahwa inovasi, bahwa agility, bahwa resiliency itu ditentukan seberapa mampu kita untuk beradaptasi dengan kebutuhan dari customer, seberapa inovatif kita untuk bisa bersaing dan stay relevan di mata dari customer. Nah, ada satu lagi yang saya ingin sampaikan di sini, teman-teman bisa lihat itu ya, atau teman-teman yang lahir tahun 90-an atau 80-an ya, atau bahkan setelah itu, mungkin masih punya pengalaman pegang HP atau smartphone atau telepon genggam Nokia. Ada kan ya pasti ya. Nah, Nokia itu sendiri itu kan satu perusahaan yang di zaman awal munculnya telepon genggam itu luar biasa eksis, luar biasa kuat gitu ya. Tapi kita lihat hari ini itu perusahaan tersebut ya tidak memproduksi lagi smartphone atau telepon genggam. Kemana dia? Gitu kan? Teman-teman bisa Google, bisa search ya. Tahun 2016, 2017 itu CEO-nya Nokia itu dia announce dan sambil nangis waktu itu dia bilang bahwa we did something wrong yet we lose gitu kan. Jadi Nokia itu juga dia beradaptasi sebenarnya. Dia beradaptasi, dia membuat smartphone juga, dia membuat smartphone yang berbasis Android juga. Tapi kalah dengan Xiaomi, kalah dengan Samsung, kalah dengan iPhone dan seterusnya. Nah, itu yang pengen saya teman-teman itu mulai pikirkan, mulai resapi gitu ya, mulai tanyakan ke diri sendiri, mulai tanyakan ke teman-temannya dalam satu tim, satu perusahaan gitu ya. Bahwa apakah kita cukup inovatif gitu ya. Karena apa? Karena yang inovatif saja bisa mati, apalagi yang enggak gitu kan. Itu pertanyaan yang harusnya ditanyakan oleh semua orang yang ada di sini. Oke, kalau kita lihat ya banyak muncul perusahaan baru, banyak muncul organisasi baru, banyak muncul nama baru. Semuanya itu lahir dari, kalau definisi saya adalah young spirit, gitu, spirit muda. Ya, saya ngomong muda ini bukan ngomong tentang umur ya, batasan umur itu bukan. Tapi ngomong tentang spirit muda. Kalau kita ngomong tentang spirit muda itu kan spirit perubahan, spirit adaptif, spirit agility, spirit untuk bisa dekat dengan customer, being obsessed dengan customer dan seterusnya itu ya. Spirit seperti itu kah yang saya tampilkan di sini, bukan definisi muda berdasarkan umur ya. Nah,
Spirit muda itu apa yang pengen saya call out di sini? Ada banyak komponen dari spirit muda ya, tapi ada 3 hal yang pengen saya sampaikan di sini, dan ini menurut saya sangat penting ya menjadi pegangan. Yang pertama, kita lihat karya-karya besar itu lahir dari kolaborasi, ya, lahir dari sekumpulan orang, bahkan beberapa organisasi yang berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang great, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang extraordinary. Nah, masalah yang sering terjadi, kenapa hal tersebut tidak banyak kejadian, adalah ketika mulai ngomong tentang kolaborasi, di kepala masing-masing orang yang ada di grup tersebut udah mulai mikir, saya dapat apa dan berapa banyak. That's satu langkah yang salah sebenarnya di awal, ketika sudah mulai ngomong hal tersebut. Yang perlu kita definisikan, yang perlu kita tanamkan ketika kita ngomong tentang kolaborasi adalah kita semuanya gitu ya, bukan orang per orang itu dapat apa dan berapa banyak ya. Ini contohnya misalkan ya, ketika misalkan saya sekarang berada di BUMN ya. Ketika saya mulai ngomong kolaborasi dengan BUMN lain, itu langkah yang salah ketika di awal saya sudah bertanya, ini buat Bio Farma untungnya apa, seberapa besar gitu ya. BUMN yang saya ajak misalkan untungnya buat dia berapa dan seberapa banyak, itu langkah yang salah gitu. Langkah yang tepat adalah bareng-bareng kita itu dapat apa gitu. Nah, itu yang perlu dikedepankan ketika kita ngomong tentang kolaborasi gitu ya. Jadi penting sekali untuk ngomong bahwa we all together must win gitu ya. All together ya, bukan ngomong orang per orang maupun organisasi per organisasi gitu. Itu yang pertama. Jadi penting banget ngomong tentang harusnya yang menang itu adalah konsolnya, gitu. Kumulatifnya yang harus menang. Gitu. Nah, poin kedua yang pengen saya sampaikan di sini adalah we need to move fast and being transformative, gitu ya. Definisi cepat dan transformatif itu tiap orang berbeda-beda, gitu ya. Tapi ada kesepakatan tentu bahwa kecepatan itu penting ya, bahwa dalam dunia yang serba berubah secara cepat seperti ini ya, yang saya cerita tadi ya, 5-10 tahun yang lalu ada beberapa perusahaan yang eksis, yang relevan, tapi hari ini perusahaan itu udah hilang gitu ya. Jadi hitungannya sudah cepat itu. Makanya berubahlah secara cepat, bertransformasilah secara cepat. Masalahnya begini, kalau ketika ngomong tentang banyak orang ya, satu organisasi, satu company, atau beberapa perusahaan atau beberapa company, definisi cepat itu berbeda-beda gitu. Kadang ada yang banyak ngomong saya cepat kok tuh, tapi untuk ukuran industri itu lambat gitu ya. Makanya ini juga saya tekankan benar ya, ketika bergerak cepat Anda tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan dari semuanya. Jadi ya, you don't need everybody to agree and get on board. 5%, 10% dari orang yang ada di situ udah sepakat untuk bergerak cepat, jalankan aja gitu. Taruhlah ada satu perusahaan, pegawainya ada 100 orang, you don't need 100%. Teman-teman nggak perlu mendapatkan persetujuan dan nggak perlu untuk 100 orang itu untuk setuju, untuk bisa bergerak gitu. Enggak, cukup 5, 10 orang, 20 orang itu bisa bergerak gitu. Karena kalau kita perhatikan juga sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang menggerakkan itu hanya itu aja ya, nggak banyak yang menggerakkan sebuah perusahaan. Yang lain itu follower gitu kan. Itu realitinya ya, brutal fact-nya seperti itu yang kita lihat. Kemudian yang poin yang ketiga ya, ngomong tentang momen sebenarnya, ngomong tentang momentum. Jadi memanfaatkan momentum itu krusial, penting banget gitu ya. Jadi kalau ada opportunity itu sikat, kalau ada opportunity itu manfaatkan. Opportunity, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kelihatan klise, tapi itu realitinya seperti itu. Nah, di BUMN Farmasi, di industri kesehatan ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini, 2 tahun terakhir lah, itu kita benar-benar menjadi primadona. Kita itu menjadi pusat pembicaraan, kita itu menjadi center of everything. Nah, saya melihatnya itu adalah opportunity, itu momentumnya industri kesehatan sekarang ini. Kalau ingin bertransformasi, kalau ingin melakukan perubahan, kalau ingin menjadi the winner ya saatnya ini gitu ya. Saatnya tahun-tahun ini. Opportunity itu akan datang tahun depan, 2 tahun lagi, nggak ada yang menggaransi. Itu penting untuk punya mindset seperti itu.
Nah, ada satu hal yang kalau kita perhatikan ya, di antara semua movement, di antara semua transformasi, di antara semua program dimanapun, butuh leaders yang berkualitas, butuh pemimpin-pemimpin yang berkualitas, gitu ya. Karena tadi ada 100 company dengan 100 employee, tentu ada pemimpinnya. Ada transformasi yang digerakkan oleh 5-10 orang, harus ada pemimpinnya. Nah, kualitas dari pemimpin itu banyak sekali. Kalau teman-teman baca buku-buku kepemimpinan gitu ya, banyak sekali kualitas yang didefinisikan di sana gitu ya. Atau bahkan dalam perbincangan keseharian, perbincangan teman-teman SDM atau human capital ya, kualitas dari seorang leader itu banyak didefinisikan, banyak dibahas. Nah, di antara semuanya, saya ingin call out 4 hal ini. Gitu ya. Ini menurut saya sesuatu yang perlu saya tekankan. Gitu ya. Yang pertama itu business acumen. Jadi apapun, ya terutama teman-teman ya yang berkecimpung di dunia bisnis ya, business acumen, understanding about the business itu penting sekali. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ada yang bergerak di bidang distribusi, ada yang bergerak di bidang retail, ada yang bergerak di bidang manufaktur, silahkan. Tapi apapun yang dilakukan harus berorientasi ke bisnis. Bisnisnya bisa making profit, bisnisnya bisa not making profit. Ya, kalau misalkan kita kebetulan ada di organisasi yang non-profit organization, organisasi sosial dan seterusnya, ya nggak masalah. Yang saya maksud dengan bisnis acumen itu adalah tadi kepentingannya itu apa gitu. Nah, kita butuh leaders yang punya understanding terhadap bisnis. Kalau teman-teman perhatikan kan di posisi direktur misalkan ada direktur engineering, ada direktur IT, ada direktur human capital, ada direktur apapun gitu ya. Semuanya, semua leaders harus paham bisnis ya. Apakah itu orang engineering, orang IT, orang human capital harus paham bisnis dari perusahaan tersebut. Itu mandatori untuk kualitas dari seorang leaders itu seperti itu ya. Karena apapun yang dilakukan harusnya tadi berimpact terhadap perusahaan secara signifikan ya secara bisnisnya. Nah, poin kedua yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan global mindset. Jadi kalau teman-teman perhatikan, hampir tidak ada perusahaan di dunia ini sekarang yang tidak punya hubungan dengan pihak luar, ya. Semuanya itu pasti punya interaksi dengan perusahaan luar. Nah, ini kalau kita perhatikan itu Indonesia itu dalam posisi yang bersaing dengan perusahaan lain, dengan negara lain. Jangan dianggap bahwa negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura itu tidak berlari bersama kita. Mereka berlari, mereka itu saling bersaing dengan Indonesia. Ketika Indonesia tumbuh, ketika misalkan Indonesia itu berkembang luar biasa, jangan berpikir bahwa semuanya happy. Enggak. Ada beberapa negara kita yang merasa terancam posisinya secara bisnis gitu ya, atau secara apalah ya. Tapi itu reality ya. Nah, untuk bisa kita bersaing, untuk kita bisa bernegosiasi, untuk kita bisa kolaborasi dengan pihak luar, kita butuh pemimpin-pemimpin yang bermindset global, yang bermindset bukan hanya kepentingan dalam negeri, tapi bagaimana juga bisa melayani customer dari negara lain. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan terkait dengan dari kualitas seorang leaders adalah kemampuan untuk mengeksekusi, driving execution, itu penting banget. Banyak pemimpin-pemimpin di sekitar kita itu banyak yang jago ngomong, jago berargumentasi, jago berwacana, jago ketika ngomong gitu ya. Tapi belum tentu ketika mengeksekusi mereka bisa. Ya, nah ini penting sekali, kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa mendrive, yang bisa memimpin eksekusi. Ketika ketemu dengan tantangan mengeksekusi, kita butuh orang-orang yang bisa memang tetap stay strong, tetap stay konsisten dan seterusnya, gitu kan ya. Jadi terutama nih teman-teman yang pernah masuk ke dalam dunia yang sifatnya konseptual, kemudian ke operasional dan seterusnya, itu kan perbedaannya sangat banyak ya. Jadi kita butuh orang-orang yang memang kemampuan untuk mengeksekusi resultnya. Karena eksekusi itu kita akan ketemu dengan berbagai tantangan, berbagai hal-hal kecil yang dianggap kecil sebenarnya itu, tapi kalau tidak diselesaikan, eksekusi kita itu nggak akan sempurna 100%.
Misalkan nih teman-teman yang selama ini berinovasi di perusahaan gitu ya, ketika dilakukan presentasi, ketika dilakukan pilot misalkan, itu belum ketemu dengan realitas di lapangan gitu. Tapi begitu eksekusi diimplement di seluruh negeri misalkan ya, di seluruh Indonesia akan ketemu hal-hal yang aneh-aneh, ketemu dengan regulasi yang tidak mendukung, ketemu dengan birokrasi yang sangat rumit, ketemu dengan kemampuan dari human capitalnya kita di daerah yang kurang, yang belum sesuai dengan ekspektasi kita, ketemu dengan berbagai realitas di lapangan ya. Nah, kita butuh tadi pemimpin-pemimpin yang tidak berhenti ketika ketemu dengan rumitnya birokrasi, ketemu dengan regulasi yang tidak mendukung. Jadi harus punya pemimpin yang bisa menjebol itu semuanya. Bahasa saya mah, kita butuh orang-orang yang seperti banteng petarung gitu ya. Ketemu dengan tembok, dijebol temboknya. Ketemu dengan pintu, ya diketuk pintunya. Ketemu dengan pagar, ya mungkin dilompati pagarnya. Apapun itu, yang pemimpin yang bisa membawa kesuksesan dari sebuah program sampai ujung, sampai tuntas gitu, kerja tuntas bahasanya. Nah, berikutnya adalah konsep akhlak ya. Ini adalah konsep yang dikencangkan atau dipopulerkan oleh BUMN di bawah kepemimpinan dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN sekarang ya. Konsep akhlak ya, teman-teman Google nanti ya, apa itu konsep akhlak. Jadi selain tadi business acumen, global mindset, driving execution, kita harus punya konsep akhlak tadi. Nanti teman-teman Google ya, ini PR-nya ya. Saya nggak mau cerita sekarang. Ini PR-nya teman-teman untuk Google apa itu konsep akhlaknya Kementerian BUMN. Itu penting sekali. Gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan tadi ya, membangun organisasi yang resilient, yang tangguh dengan inovasi dan transformasi, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya, itu menurut saya itu kita harus punya bisnis exposure yang lebih luas dari yang sekarang gitu ya. Jadi di segala aspek dari bisnis itu harus mulai kita petakan satu-satu, harus kita masuki satu-satu, dan mungkin di area satu kita lemah, di area yang lain kita kuat, kita harus punya tadi saling support antar komponen dari bisnis di tempatnya kita gitu ya. Kemudian juga kita perlu kadang-kadang ya, kita itu harus mulai melihat rule and responsibilities yang sekarang ada, apakah masih relevan atau tidak gitu. Kalau misalkan sudah tidak relevan, ya harus kita ubah. Kalau misalkan kita butuh fungsi baru yang selama ini tidak pernah didefinisikan, ya bikin fungsi tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan kemampuan kita untuk selalu men-challenge dan membandingkan dengan situasi di lapangan, real situation di lapangan itu seperti apa. Dan kadang kita harus mempush, kadang kita harus men-stretch gitu, men-stretch goalnya kita. Kalau kita itu selama ini penghasilannya 100, mungkin kita tahun depan kita tambah jadi 120, 130. Timnya di-push, timnya di-challenge, ditantang untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Poin yang keempat itu ini juga penting ya. Ketika misalkan kita mempush tim kita, ketika kita menantang tim kita, siapkan support sistemnya. Ya, jangan hanya kita meminta tim kita untuk bertarung di lapangan tanpa membekali mereka dengan bekal yang cukup. Ini penting banget. Dan seorang leaders itu harus punya kemampuan tadi men-setup support sistemnya sehingga tim kita di lapangan itu bisa bergerak sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki. Poin yang keempat nih, yaitu terkait dengan mentoring dan coaching. Ini terutama untuk yang masih muda ya, walaupun applicable juga yang sudah senior ya. Pastikan bahwa tiap orang itu punya mentor, punya coaching yang akan memberikan mereka feedback secara lebih mendalam, yang memberikan mereka feedback secara objektif, secara transparan dan ikhlas ya. Itu penting banget karena tiap orang itu sebenarnya butuh mentor, butuh coaching ya. Kalau teman-teman yang biasa terlibat di pembinaan olahraga ya, kita sejarahnya panjang kok. Muhammad Ali itu punya mentor, punya pelatih ya, Michael Jordan juga punya pelatih, punya mentor, Mike Tyson juga sama, Messi juga sama, Ronaldo juga sama. Mereka itu butuh orang-orang yang bisa
memberikan masukan, memberikan guidance ke depan untuk pengembangan diri itu seperti apa. Feedback itu juga penting ya. Ini konsep ini juga applicable bukan hanya untuk orang per orang, tapi juga untuk organisasi. Feedback itu penting. Organisasi Anda bergerak ke arah yang salah. Anda itu perlu improve skill di bidang ini dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan memberikan reward ya. Jadi ini juga penting, jangan sampai kita mempush timnya kita, jangan sampai kita mempush organisasinya kita tanpa memberikan reward yang seharusnya. Nah, ada satu hal yang selama ini kita lakukan di BUMN Farmasi ya, Bio Farma, Kimia Farma dan Indofarma. Kita punya beberapa program besar-besaran di bidang digital. Tapi ada satu hal yang saya pengen share ke teman-teman semuanya, yaitu terkait dengan distribusi vaksin ya. As of today, teman-teman, saya pikir yang mayoritas, kalau tidak semuanya, yang mayoritas dari yang hadir di meeting siang hari ini, webinar hari ini, pasti sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 ya. Nah, saya cerita mengenai di belakangnya ya. Jadi di belakangnya tadi teman-teman disuntik vaksin COVID-19 dan masuk Peduli Lindungi dan seterusnya, ada fase di sisinya BUMN Farmasi, yaitu fase ketika kita mencoba mendapatkan vaksin, bahan baku vaksin, kemudian kita olah, kita produksi, kemudian kita distribusikan sampai ke titik di mana vaksin tersebut digunakan, disuntikan ke lengan teman-teman semuanya. Di belakang layar itu kita melakukan banyak hal gitu ya. Jadi ketika saya mendarat di Indonesia sekitar 14 bulan yang lalu, saya ingat betul hari kedua saya kerja dan tugas pertama yang saya dapatkan adalah mempersiapkan distribusi vaksin yang didukung oleh teknologi digital gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita harus mendistribusikan vaksin yang jumlahnya sangat banyak ke seluruh Indonesia dan harus efektif dan efisien dan harus terpantau oleh pengambil keputusan dan harus aman dan harus terjaga kualitasnya dan seterusnya. Makanya kita membuat satu sistem yang kita sebut sebagai SMDV, Sistem Manajemen Distribusi Vaksin. Secara konseptual gambarnya seperti ini. Jadi pada saat vaksin itu pertama diproduksi atau vaksin jadi, itu akan kita tempeli barcode dan dengan barcode tersebutlah kita track vaksin itu keluar mendarat di Jakarta sebagai bahan baku kapan, diproduksi oleh Bio Farma kapan, dimasukkan ke dalam vial atau botol itu kapan, keluar dari Bio Farma kapan, dikirimkan ke Semarang kapan, dari Semarang dikirimkan ke Pemalang misalkan kapan, masuk ke kecamatan, masuk ke puskesmas, disuntikan ke teman-teman itu semuanya kapan, itu harus tertrack. Jadi posisinya harus ketahuan. Dan yang kedua juga harus terjaga kualitasnya. Teman-teman juga sering dengar ya bahwa vaksin itu ketika disimpan atau ketika didistribusikan suhunya itu tertentu. Jadi kalau misalkan yang Sinovac itu antara 2 sampai 8 derajat Celcius itu harus terpantau, harus terjamin bahwa selama disimpan dan didistribusikan suhunya tetap seperti itu. Dan seterusnya ya. Makanya kita dengan sistem distribusi vaksin ini kita tempel barcode-nya, kemudian seluruh armada dan tempat penyimpanan kita pasangi sensor suhu, kemudian juga armada pengiriman truk-truk yang membawa vaksin itu ada GPS-nya, kita pantau secara real time sehingga ketahuan sekarang jumlah vaksin yang ada di Indonesia di provinsi 1 sampai provinsi 34 di 514 kota kabupaten itu terpantau jumlahnya berapa, suhunya berapa dan seterusnya. Ini yang kita lakukan dan kita siapkan solusi digitalnya, kita juga siapkan solusi yang non digitalnya. Karena kalau kita perhatikan kan sebenarnya ketika ngomong digital ya, solusi digital nggak bisa 100% digital, pasti ada campur tangan secara manual, pasti ada keterlibatan orang, pasti ada keterlibatan SOP, bisnis proses yang sifatnya manual. Jadi kita sesuaikan, yang digital kita siapkan, yang manual kita siapkan sehingga berjalan beriringan, sehingga sampai hari ini kita sudah mendistribusikan lebih dari 270 juta dosis vaksin COVID-19. Semuanya terpantau, semuanya terdokumentasi secara baik. Dan benefit yang kita dapatkan itu boleh di summary seperti ini. Jadi ini
kita menggunakan pendekatan yang saintifik, kita menggunakan pendekatan berdasarkan statistik yang ada di industri ya. Bahwa dengan adanya sistem distribusi vaksin ini, kita bisa menjamin beberapa hal, dan ketika ada beberapa hal tersebut ada business value-nya, ada nilainya secara rupiah gitu ya. Nah, yang pertama mungkin saya coba sebutkan di sini adalah keterkaitan antara physical item dengan digital identification. Jadi kalau kita misalkan ngomong nih, ada 5 juta dosis vaksin di Kabupaten Sukabumi. Di digitalnya ada, di fisiknya ada. Cara menyambungkannya seperti apa? Nah, itulah yang kita record, dan value-nya berapa. Ada hitung-hitungannya, muncullah value dari SMDV itu 1,7 triliun dari tadi menyambungkan antara fisikal dengan digital. Apa gunanya menyambungkan fisikal dengan digital? Banyak hal. Salah satunya adalah ketika vaksin-vaksin itu misalkan ya, ini sekali lagi berdasarkan statistik yang ada di lapangan, vaksin-vaksin itu hilang atau tidak terpantau posisinya di mana. Dengan adanya kita terpantau, kita anggap bahwa vaksin tersebut nggak hilang. Itulah yang kita prevent. Itulah yang kita fasilitasi dengan SMDV ini. Poin yang kedua yaitu terkait dengan authenticity, dengan keaslian vaksin. Kalau kita lihat Google aja deh, berapa persen sih di seluruh dunia gitu ya jumlah vaksin yang kira-kira itu tidak autentik lagi, tidak asli lagi. Nah, dengan adanya sistem distribusi vaksin ini, kita bisa menjamin bahwa vaksin-vaksin yang disuntikan, yang dikirimkan ke puskesmas, rumah sakit itu adalah vaksin asli. Ya. Dan yang ketiga ini terkait dengan jaminan kualitas. Ini juga penting sekali ya, karena tadi jangan sampai vaksin-vaksin yang kita beli dengan uang rakyat, kemudian kita produksi dengan benar, ketika di perjalanan ternyata rusak gitu ya. Dengan adanya sistem distribusi vaksin ini, kita bisa menjamin bahwa kualitasnya tetap kita jaga dengan kita pantau suhunya, kita pantau lokasinya, dan seterusnya. Kemudian 2 poin terakhir ini sesuatu yang tidak bisa kita quantify, yang kita tidak bisa rupiahkan, yaitu tentang bagaimana ya dalam sejarahnya negeri kita ini melakukan distribusi vaksin sejumlah tersebut. Belum pernah ya dalam sejarahnya Indonesia kita mengirimkan vaksin sebesar 270 juta dosis vaksin. Mungkin bahkan sampai akhir tahun bisa 300 juta dosis vaksin. Belum pernah dalam sejarahnya negara kita. Nah, dengan adanya sistem distribusi vaksin yang kita buat seperti digital ini, semua proses yang belum pernah kita kebayang sebelumnya bisa kita lakukan secara efektif dan efisien, gitu ya. Dan tentu itu kolaborasi antara Bio Farma dengan seluruh pihak, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, kemudian TNI, Polri, dan semuanya terlibat. Dan itu semuanya merefer menggunakan teknologi yang kita develop ini. Dan terakhir, yaitu bagaimana pengambil keputusan, baik di level daerah maupun level pusat, itu bisa melakukan keputusan, membuat keputusan yang berbasiskan informasi yang tepat, berbasiskan informasi yang valid, gitu ya. Dengan adanya sistem distribusi vaksin ini, pengambilan keputusan, kita mau beli vaksin berapa, kita mau mendistribusikan kemana, jumlah berapa, itu kita lakukan secara tepat gitu ya. Dan sistem distribusi vaksin ini saat ini ada di ruangannya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, di ruangannya Pak Budi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, di ruangannya Pak Asops Polri, di ruangannya Menteri Koordinator Ekonomi, dan seterusnya. Semua pihak itu bisa melihat bagaimana vaksin itu jumlahnya berapa, didistribusikan berapa, ke provinsi mana, itu semuanya kelihatan dengan baik. Nah, saya tutup presentasi hari ini dengan satu quote yang saya sangat suka. Ini dari Pak Menteri Erick Thohir ya, bahwa younger generation ya, jumlahnya di Indonesia itu besarnya luar biasa ya. Kalau teman-teman Google aja deh, Google jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2021 itu kelihatan sekali bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu adalah orang muda, adalah orang-orang yang berusia produktif. Nah, usia produktif itu ya, usia muda ini bisa jadi aset, bisa jadi liability, bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Kalau anak-anak muda ini, orang-orang yang muda ini itu produktif, bagus, itu akan membawa perbaikan terhadap negeri kita ini.
akan membuat ekonomi kita lebih berjalan, akan membuat kreativitas itu ada di mana-mana dan seterusnya gitu. Dan bisa juga sebaliknya, nauzubillah ya, tapi kalau anak mudanya itu tidak produktif, anak mudanya itu malah sakit-sakitan dan seterusnya, tentu akan menjadi beban juga buat negara kita ini. Makanya quote dari Pak Erick Thohir ini, teman-teman bisa lihat, itu sangat saya sangat suka sekali gitu ya, bahwa anak muda itu tidak seharusnya menjadi beban, tapi menjadi inspirasi, tapi menjadi energi, tapi orang-orang inilah yang akan membawa inovasi dan progres terhadap transformasi di, tentu karena Pak Erick adalah Menteri BUMN, tentu akan membawa perubahan ke dalam BUMN. SOE itu State Owned Enterprise ya, itu membawa perubahan ke BUMN, dan pada akhirnya juga akan membawa perubahan ke negara kita. Jadi itu presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, terima kasih kepada Bapak Soleh Ayubi untuk presentasi yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan buka langsung untuk sesi pertanyaan, dan sepertinya sudah banyak sekali yang bertanya di chat box kita. Oke, Bapak Soleh siap ya Pak untuk pertanyaan pertama ya. Datang dari Gunawan Wicaksono. Pak Soleh, untuk leader qualities, apakah ini kebetulan sama dengan POS Indonesia, yaitu akhlak? Mengupdate dari manakah tipikal leadership style seperti ini? Apakah di BUMN semuanya sama leadership style-nya atau kualitinya? Secara spesifik bagaimana cara mengukur akhlak dalam bentuk indikator? Silakan Bapak Soleh. Baik, terima kasih. Terkait dengan konsep akhlak sendiri, yaitu memang itu konsepnya yang ditelurkan oleh Kementerian BUMN. Jadi ada 141 BUMN, ya, ada 41 yang masuk ke dalam klaster. Itu kan di dalam koordinasi dari Kementerian BUMN. Seluruh BUMN ini harus mengadopsi konsep akhlak, ya. Konsep akhlak itu menjadi arwah, menjadi guidance kita sehari-hari ketika kita berbisnis, ketika kita melakukan operasi secara perusahaan gitu ya. Jadi konsep akhlak yang ada di PT POS Indonesia, yang ada di Bank Mandiri, yang ada di Telkom, yang ada di Bio Farma, yang ada di Pelindo, yang ada di Angkasa Pura dan Garuda dan seterusnya, itu konsep akhlaknya sama. Itu dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN, dan semuanya harus mengikuti konsep itu. Ya, itu terkait dengan konsep akhlak sendiri. Terkait dengan kepemimpinan, ya, ini juga ada 140-an BUMN ya, punya dirut yang berbeda-beda, punya direksi yang berbeda-beda, punya komisaris yang berbeda-beda, dan tantangannya juga berbeda-beda. Dan juga kondisi dari masing-masing BUMN itu berbeda-beda gitu ya. Apa yang kita lihat di Bank Mandiri, di Telkom tentu berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Asabri ataupun oleh Garuda dan seterusnya, atau yang dihadapi oleh Bio Farma sekarang. Itu kan sesuatu yang berbeda gitu ya. Dan tentu Kementerian BUMN ketika memilih direksi-direksi yang ada itu memperhatikan tantangan dari BUMN tersebut, memperhatikan tantangan dari industri tersebut. Ya, kalau misalkan talent dari dalam itu ada, ya akan diambil dari dalam. Tapi kalau misalkan tidak ada, tentu akan kita ambil juga the best mind dari seluruh Indonesia. Saya salah satu contohnya. Kemudian Mas Fajrin misalkan Direktur Telkom sekarang, Direktur Digital Bisnis Telkom sekarang, itu dari Bukalapak. Kemudian ada juga yang lain yang kita ambil dari seluruh dunia gitu ya. Jadi diaspora yang selama ini juga berkontribusi ataupun berkarir di negara lain sudah mulai kita bawa pulang ke Indonesia untuk bisa membangun negara kita, untuk bisa membangun BUMN kita. Kemudian berikutnya terkait dengan tadi poin-poin yang saya sebutkan mengenai karakteristik atau kualitas dari seorang leader. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa itu hal-hal yang saya pengen diskusikan hari ini. Listnya tentu lebih panjang dari itu ya. Jadi misalkan kalau kita ngomong tentang direksi Bio Farma, ya tentu orang-orang yang memahami dunia kesehatan, industri kesehatan. Kalau misalkan kebetulan saya di bidang digital dan healthcare, ya saya harus ngerti tentang dunia digital, saya ngerti tentang dunia healthcare dan seterusnya. Ya, kemudian saya kelupaan tadi ketika ngomong tentang akhlak, ada parameter-parameter yang digunakan ketika
mengukur bagaimana adopsi, bagaimana internalisasi dari akhlak tersebut. Kita Kementerian BUMN ya itu menggunakan beberapa konsultan ya untuk bisa mendrive implementasi dari akhlak dan bagaimana mengukurnya, dan matriks apa yang digunakan itu sudah well established. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bapak Soleh. Semoga menjawab ya Pak Gunawan. Selanjutnya, pertanyaan datang dari Heri Hendriani. Salam kenal untuk Pak Soleh. Saya Heri ingin menanyakan strategi apa yang sudah dilakukan untuk mengamankan sistem digital Bio Farma perihal vaksin agar terhindar dari kejahatan digital seperti hacker dan lain-lain yang ingin mengacak data atau bahkan mencuri data digital terkait vaksin tersebut. Silakan Pak Soleh. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kalau kita perhatikan di awal tahun ya, terutama di awal tahun ya, itu kan vaksin jumlahnya itu sangat sedikit gitu ya. Kemudian yang membutuhkan sangat banyak, rebutan lah. Dan rebutan vaksin itu bukan hanya di dalam negeri, tapi kita bersaing juga dengan luar negeri gitu ya. Kemudian setelah itu kita produksi di Bio Farma gitu. Manufakturnya Bio Farma itu kan manufaktur yang sudah mulai modern, yang sudah mulai terkonek ke internet dan seterusnya. Tentu ada pengamanan-pengamanan yang kami lakukan dari sisi digital ya. Saya sendiri yang bertanggung jawab untuk melakukan tadi digitalisasi di grupnya holding farmasi, Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma. Kita juga punya tim security sendiri ya. Kita selalu melakukan pengecekan, kita selalu melakukan pengetesan, monitoring terhadap sistem digitalnya kita. Di saat yang sama, kita juga mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang selama ini punya kompetensi terkait dengan security, seperti dari BSSN ya, seperti dari Polri, dari BIN, itu kita banyak dibantu oleh mereka untuk memastikan bahwa sistem digitalnya kita, terutama yang digunakan untuk produksi dan distribusi vaksin itu aman gitu. Dan saya bisa cerita di sini bahwa serangan itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, kita dalam posisi yang aman ya, tidak ada kejahatan digital yang berimpact terhadap produksi dan distribusi vaksin. Iya, luar biasa. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Soleh. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ini datang dari Susilo, CTBC Indonesia. Apakah dengan tracking sistem ini masih terdapat error nih Pak? Misalnya vaksin tidak sampai ke tujuan sebenarnya atau pencurian vaksin tidak diketahui dan bagaimana mengantisipasinya? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya juga bagus banget ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa tidak ada sistem yang 100% sempurna gitu. Selalu ada hal-hal yang kadang-kadang di luar prediksi gitu ya. Dan perlu juga saya tekankan di sini ya bahwa sistem digital itu tidak ada artinya ya kalau operasional di lapangan juga tidak disiplin. Kalau usernya kita juga tidak disiplin gitu ya. Sesimpel inilah. Ada user ID sama password ya. Itu kan disiapkan untuk pengamanan gitu ya, bahwa harusnya yang tahu tentang user ID dan password adalah orang yang memilikinya dan dia gunakan itu untuk kepentingan sesuai yang seharusnya. Tapi kalau misalkan user sama passwordnya itu ditulis di kertas, kertasnya ditempel, yaitu pasti kan ada risiko di sana gitu ya. Nah, ini saya perlu tekankan banget ya bahwa dari sisi digital, dari sisi teknologi kita buat sebagus-bagusnya sistem, kita buat se-secure, se-robust mungkin. Tapi ada juga kejadian yang harus kita akui bahwa ada user yang tidak disiplin, ada operasional di lapangan ya yang tidak mengikuti SOP, itu kejadian harus kita akui. Nah, selama ini kita itu punya tim yang memonitor, tim yang memastikan bahwa tadi kasus-kasus tadi ketidakdisiplinan itu kita enforce, kita pastikan untuk diimplementasikan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kan kalau misalkan driver dari truk yang mendeliver vaksin itu harus men-scan ya dia harus men-scan gitu ya. Di sistemnya sendiri akan muncul ketika ternyata vaksinnya harus sudah nyampe tanggal 5 jam 10 pagi. Ternyata belum ada scan penerimaan, akan ada warning. Loh, kenapa ini vaksin itu belum juga diterima, padahal harusnya sudah diterima. Secara teknologi kita siapkan early warning seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa
implementasi di lapangan ya, terutama dengan sistem yang semasif ini, selalu ada hal-hal yang di luar teknologi digital. Dan saya cerita hari ini bahwa sistem tersebut dipakai di 514 kota kabupaten, dipakai oleh 34 provinsi, dan jumlah usernya itu ribuan. Jumlah user ribuan itu dari mulai yang memang secara teknologi sangat paham, ada juga sampai yang tenaga operasional di lapangan yang mohon maaf, mereka mungkin pertama kali pegang smartphone, mereka pertama kali pegang komputer untuk melakukan distribusi vaksin ini. Bayangkan selama puluhan tahun distribusi vaksin itu dengan tanda tangan kertas basah, tiba-tiba sekarang dengan scan, itu kan sesuatu yang baru ya. Dan itu di seluruh Indonesia ya. Mungkin teman-teman yang hadir di sini kebanyakan dari Pulau Jawa, tapi Indonesia itu luar biasa besar ya. Indonesia itu luar biasa besar. Saya belasan tahun tinggal di Amerika, ketika pulang ke Indonesia sadar betul negara kita tuh luar biasa besar ya. Teman-teman jangan bandingkan infrastruktur dan pemahaman teknologinya hanya di Indonesia, di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa dengan Sumatera berbeda, Sumatera dengan Kalimantan berbeda, dengan Indonesia Timur berbeda, dengan Kaltara berbeda, dengan Malino berbeda ya. Itu negara kita, dan itu besarnya luar biasa. Dari satu titik ke titik yang lain itu berbeda pemahamannya, infrastrukturnya, orangnya itu berbeda. Nah, dengan kondisi yang sekompleks itu gitu ya, kita bisa mendeliver vaksin dengan baik gitu ya, dan tantangannya luar biasa besar ya. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, alhamdulillah kita bisa melakukan distribusi vaksin secara baik, secara masif ya. Dalam sejarahnya Indonesia, mungkin ini adalah salah satu transformasi digital yang luar biasa sukses ya. Selain tentunya teman-teman kan pegang yang namanya Peduli Lindungi ya, teman-teman yang di klinik atau di puskesmas itu pegang P-Care dan seterusnya, itu juga adopsi yang masif luar biasa. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Saiful Erian dari Tamrin Group bertanya nih, terkait dengan development sistem digital tracking system yang Bapak sampaikan tadi, apakah didevelop oleh anak-anak Indonesia sendiri atau kolaborasi dengan negara-negara luar? Nah, ini yang patut kita banggakan ya. Jadi di awal tahun ya, ketika kita mendevelop sistem ini, kita kan nyari-nyari nih, sudah ada sistemnya nggak sih ya? Daripada kita buat dari nol, kalau sudah ada yang membuat, kita tinggal pakai aja gitu ya. Ternyata di awal tahun ya, saya perlu tegaskan di awal tahun, tidak ada satu negara pun yang mengimplementasikan distribusi vaksin semasif ini, sedigital ini, end-to-end ya, end-to-end. Jadi dari mulai produksi, kemudian pengemasan, pengempakan, distribusi, sampai penyuntikan itu dengan digital seperti ini, negara kita lah yang pertama kalinya mengimplementasikan. Along the way ya, tentu setelah itu ada banyak negara yang melakukan hal yang sama. Tapi pada saat di awal tahun kita satu-satunya negara yang mengimplementasikan end-to-end distribusi vaksin, melibatkan berbagai pihak dari mulai pemerintah, kemudian BUMN, swasta itu terlibat. Kita baru pertama kalinya. Dan dengan hal tersebut, ya saya menjawab bahwa itu pertama kalinya kita mendevelop, dan itu di-develop 100% oleh anak-anak Indonesia. Jadi patut berbangga. Itu produksinya teman-teman dari Indonesia. Ada beberapa perusahaan yang terlibat di sana, tapi sekali lagi itu 100% di-develop, dikembangkan, diimplementasikan, dan dikawal oleh teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi 100% Indonesia. Itu yang pertama ya, dari sisi sistem. Yang kedua nih, saya juga harus sampaikan di sini, operasional dari sistem ini ya, tadi akan ada sistemnya ya, yang mengawal itu 24 jam ya, 24 jam tidak ada hari libur, 7 hari seminggu itu dikawal oleh teman-teman di comment centernya Bio Farma yang di Bandung itu, oleh anak-anak lulusan SMA dan SMK. Ada 3 shift lulusan anak SMK dan SMA ini yang kebetulan ya yang kita juga prihatin, mereka belum punya kesempatan untuk meneruskan kuliah, tapi kita latih, kita percayakan pengelolaan atau operasional monitoring sistem ini dilakukan oleh mereka, dan mereka luar biasa bagus ya. Lulusan SMA, SMK kita latih, dan mereka effortnya luar biasa, mereka dedikasinya luar biasa. Yang mengawal distribusi vaksin 24 jam itu mereka.
Jadi saya sangat bangga terhadap mereka. Wow, luar biasa ya. Semua dilakukan oleh anak bangsa semua ya, Bapak Soleh ya, keren banget. The last question from Tatit Ajiwijaya dari Rucika. Bagaimana agar tidak terjadi kesalahan investasi dalam mengikuti tren implementasi digital dan mengukur impact-nya ke bisnis, baik secara operasional dan profit ke company dan tidak menyebabkan trauma di level top management? Sekali lagi pertanyaan yang luar biasa. Nah, ini ketika saya membangun tim di akhir tahun ya, jadi saya join Bio Farma itu di bulan September. Ketika saya membangun tim, itu saya bangun tim bukan hanya orang IT, bukan hanya orang healthcare, tapi saya juga ambil orang-orang seperti antropologis. Ya, antropologi itu adalah orang-orang yang paham tentang komunitas, bagaimana komunitas itu berevolusi dari tahun ke tahun. Kita ngambil orang itu. Dan ada satu lagi, yaitu saya meng-hire healthcare ekonomis, ya. Jadi ketika saya melakukan investasi IT atau digital, saya pastikan bahwa healthcare ekonomis itu terlibat untuk menghitung impact-nya. Ya. Kayak tadi saya bilang ada 1,7 triliun, ada 5,1 triliun, ada 4,3 triliun. Itu hasil dari perhitungan orang-orang ekonomis yang ngerti healthcare, yang ngerti digital juga. Ya. Karena penting banget ya ketika kita melakukan investasi, tentu stakeholder kita nanya, investasi Anda 1 miliar baliknya berapa persen, gitu kan? Itu harus kita hitung, harus kita kembalikan, harus kita jabarkan, gitu ya. Itulah yang menjadi pegangan saya. Nah, tim member saya tadi yang healthcare ekonomis bertugas tadi menghitung impact dari investasi digital itu berapa, dan impact business value dari investasi digital kan bisa diukur apakah bisa melakukan efisiensi. Berarti kan kita harus ngitung cost reduction, pengurangan cost itu berapa, gitu kan? Atau new revenue, dengan adanya sistem digital ada nggak revenue baru yang masuk, berapa, gitu kan? Yang ketiga itu kita bisa ngitung dari sisi customer experience, ada ukuran-ukurannya. Kayak misalkan yang paling banyak dipakai adalah NPS atau Net Promotion Score, gitu kan? Bagaimana ketika ada sistem digital, Net Promotion Score tadi atau NPS Score tadi bisa naiknya berapa poin, gitu kan? Yang keempat misalkan, apakah dengan sistem digital ini bisa mempercepat R&D, research and development yang sebelumnya bertahun-tahun menjadi lebih cepat? Nah, itu kan ada bisa dihitung, gitu kan? Kemudian yang terakhir, business agility. Jadi bagaimana dengan sistem digital perusahaan kita bisa agile, bisa mengikuti zaman. Teman-teman kalau punya waktu, Google ya, cari sejarahnya Bluebird. Kenapa Bluebird bisa bertahan sekarang? Sampai sekarang masih ada taksi Bluebird di jalan-jalan. Bandingkan dengan ratusan taksi yang berwarna-warni yang sekarang tidak eksis lagi. Yang 10 tahun lalu ada di jalanan Jakarta sekarang nggak ada itu. Coba belajar dari kenapa Bluebird itu bisa eksis bersaing dengan Uber, dengan Gojek ya, dan Grab. Pelajari. Nah, dari sinilah ya. Jadi teman-teman, terutama yang berkecimpung di dunia digital, pastikan ketika membuat program digital, hitung business value-nya, hitung impact-nya. Ada hitung-hitungannya, ada caranya. Gitu ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bapak Soleh Ayubi PSD adalah Director of Transformation and Digital PT Bio Farma Persero. Sukses buat Bapak Soleh dan juga sukses buat Bio Farma. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Thanks for having me. Oke, baik Bapak Ibu.